mana kita berbisnis di HNI, memulai bisnis di HNI itu kan pasti butuh modal, ya. Selain modal materi atau uang gitu ya, kita juga butuh modal-modal kesehatan, apalagi yang berhubungan dengan tubuh kita. Jangan sampai kita sukses di HNI, tapi kita tidak bisa menikmati hasil dari kesuksesan itu ya. Seperti yang tadi Pak Adi sampaikan, kenapa hari ini beliau menggunakan baju training dan kaos, karena setelah habis olahraga gitu Pak ya. Betul. Nah, kira-kira gimana Pak yang Pak Ari lihat hari ini kondisi para agen HNI, bahkan para leader kita nih Pak ya, yang mungkin hari ini banyak yang terlalu bahasanya apa ya, semangat sih oke gitu ya, tapi mungkin ada juga beberapa yang kiranya mengabaikan kesehatan Pak. Nah, menurut Pak Ari, terima kasih very much buat teman-teman yang sudah nonton di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gampang banget. Ditunggu ya. 1, 2, 3, subscribe sekarang. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Indra. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini saya sangat berbahagia sekali Mas Indra bisa ketemu kembali ya. Alhamdulillah, dalam acara yang tentunya sangat dinanti-nanti oleh para mitra HNI di seluruh penjuru dunia ya. Dan kesempatan siang hari ini kita agak berbeda suasananya Mas Indra ya. Betul Pak. Bukan di ruangan tertutup ya, tapi bukan ruangan indoor, terbuka, bukan indoor tapi outdoor ya. Karena memang aktivitas HNI itu banyak dilakukan oleh para mitra HNI ketika mereka terjun ke tengah masyarakat, ya berarti kondisinya berada di luar ruangan begitu. Kalaupun akhirnya presentasi di teras rumah, di dalam rumah, ya itu hanya satu bagian kecil lah ya, tapi lebih banyak itu ada di luar begitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tadi Mas Indra sudah menyebutkan bahwa melakukan aktivitas bisnis di HNI ya, di samping niat tentunya yang harus kita miliki, ada modal yang juga kadang dilupakan begitu. Modal apa itu ya? Tadi sudah disebutkan juga oleh Mas Indra, salah satu yang dibutuhkan adalah boleh jadi modal materi ya, modal uang begitu. Karena untuk gabung kan kita butuh uang ya, butuh uang. Akan tetapi ada satu hal juga yang tidak boleh kita lupakan, karena ini merupakan bagian yang sangat penting juga, nggak bisa diabaikan begitu. Semangat kita punya begitu, tapi kenapa sih kadang-kadang semangat itu lebih cepat redup begitu kan? Maka boleh jadi ada sesuatu yang tidak kita persiapkan dalam diri kita ketika kita mulai merintis sebuah usaha ya, dan secara konkret ya usaha tersebut adalah di HNI, maka tidak akan bisa tuh kita pertahankan semangat kita. Semangat juga modal begitu. Tapi apa sih yang melandasi agar semangat ini tetap ada, tetap menyala begitu ya, lalu kemudian tetap memberikan dampak yang baik buat kita untuk terus bisa bergerak, berikhtiar, melakukan langkah-langkah strategis, langkah-langkah efektif, langkah-langkah produktif, dan itu semua mendukung ya, mendukung. Apa itu Bapak dan Ibu sekalian? Modal apa itu? Modal kebugaran. Ya, kita kudu bugar begitu. Makanya tadi ketika ditanya sama Mas Indra, apa kabar Pak Ari? Alhamdulillah, dahsyat begitu. Ya, kita kudu bugar. Bugar apa nih? Bugar dalam hal pertama kita memperhatikan kebugaran secara fisik. Ya, ini penting banget Bapak dan Ibu sekalian. Karena saya melihat banyak orang yang kemudian hari ini berhenti sebelum sampai tujuan, itu disebabkan karena dia mengalami sakit. Ya, sakit. Sakit apa? Boleh jadi mungkin awalnya adalah sakit secara fisik, karena nggak bugar gitu. Lalu kemudian menjalar tuh, ya sakit secara metafisik. Apa itu? Gampang baper. Jadi ternyata gampang baper itu disebabkan karena kitanya kurang bugar, Mas Indra. Oh, ada hubungannya Pak ya? Ada hubungannya. Ternyata. Ya, bahkan sekarang saya sudah mulai bisa menjadikan yang namanya penolakan malah bikin bugar gitu. Ditolak nih, bugar kita begitu. Luar biasa. Ya. Itu kayak perlu disampaikan juga Pak. Iya, betul Mas. Karena hari ini banyak juga agen HNI atau bahkan leader kita. Iya. Masih menerima penolakan. Yes, betul. Dan saya juga masih menerima Mas. Betul ya. Dan tapi kan perlu disikapi bagaimana betul. cara. Bagaimana cara menyikapi agar ya penolakan ini justru bikin kita bugar begitu. Jadi nilai positif. Jadi nilai positif kita ya. Iya, merubah sesuatu yang negatif segera menjadi positif. Apakah mungkin? Apakah bisa? Sangat mungkin dan insya Allah sangat bisa. Ya, jadi
Bapak dan Ibu sekalian, ya, kita menyaksikan sama-sama nih di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan mungkin boleh jadi itu melanda diri kita. Ya, banyak diantaranya yang ketika mereka mencoba untuk membuka informasi seputar produk HNI, membuka informasi seputar peluang HNI, begitu ya. Lalu kemudian ada orang yang tidak bersepakat, ada orang yang tidak mau bergabung, ada orang yang tidak menerima Bapak dan Ibu sekalian. Lalu kemudian ketika kita mendapati keadaan seperti itu, kita justru merasa langsung drop. Betul. Kita merasa langsung wah, kayaknya nggak semangat begitu. Bahkan justru ini menjadi sebab ya kita akhirnya mengalami mager permanen. Gimana tuh Mas Indra? Udah mager permanen gitu. Aduh, lengkap banget itu. Mager permanen ini Mas Indra adalah salah satu faktor penyebab kesulitan hidup kita juga makin permanen. Waduh, bahaya. Jadi berarti kompleks. ya? Kompleks banget Ibarat ini. sebuah penyakit dalam tubuh seseorang, ketika kita sudah sadar ada signal dalam diri kita, ada masalah nih. Lalu kemudian masalah tersebut tidak segera kita atasi, tidak segera kita obati, tidak segera kita ikhtiarkan gitu ya, untuk kemudian kita menjemput kesembuhan. Maka boleh jadi ya penyakit yang boleh jadi awalnya kecil, awalnya sederhana, awalnya juga nggak terlalu besar begitu Bapak Ibu sekalian. Tapi kemudian menjadi penyakit yang komplikatif. Dalam bisnis juga terjadi Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ketika sebuah sunatullah menghampiri kehidupan kita, salah satunya adalah bentuk penolakan. Itu sunatullah. Kita nggak bisa mengajak semua orang untuk sepakat dengan pikiran kita. Kita nggak bisa ya menjadikan setiap orang itu sepakat dengan ide besar kita yang ada di HNI. Nggak bisa Bapak dan Ibu. Ya kecuali tentu karena Allah sudah mengizinkan, ya bisa saja begitu. Tapi realitanya kita sebagai manusia, kita sedang berikhtiar menyampaikan informasi seputar HNI. Ada kalanya orang menolak. Ada kalanya orang juga menerima. Ada kalanya kita untung, ada kalanya untung banget. Bukan rugi banget ya. Enggak ada. Untung Pak. banget ya. Untung banget. Harus begitu. Ada kalanya kita untung, ada kalanya untung banget gitu. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, mari kita persiapkan untuk menghadirkan kebugaran itu dalam diri kita. Kebugaran yang dimulai secara fisik. Kalau di HNI, saya sering menyebutnya dengan istilah ini bisnis kebiasaan. Ini bisnis habit. Ini bisnis lifestyle begitu. Ya. Yang kita pasarkan, yang kita kenalkan di tengah masyarakat adalah produk-produk yang notabene adalah mendukung kesehatan diri kita dan juga keluarga kita. Maka satu hal yang tidak boleh kita lupakan, jangan sampai kita sebagai mitra HNI, kita sebagai leader HNI, kita sebagai pelaku usaha di HNI, begitu kita memperkenalkan produk HNI, tapi nampaknya nggak bugar Mas Indra. Betul. Ayo pakai ini, ayo pakai ini, coba kopi, coba redangin, coba dan seterusnya. Tapi mohon maaf, kelihatan gestur kita, wajah kita itu nggak bugar Mas Indra. Betul Pak, betul. Sehingga wajar orang akhirnya menolak. Betul, karena Pak. boleh jadi orang tersebut agak kurang percaya gitu sama kita. Nggak yakin gitu ya. Betul, Melihat gini kok nawarin produk kesehatan. benar. Tampilannya aja nggak bugar gitu. Betul, Jadi betul. Bapak Ibu sekalian, kita perlu perhatikan ini. Boleh jadi orang tidak berminat dengan produk HNI bukan karena produknya, tapi karena kitanya Bapak Ibu sekalian. Karena kitanya yang tidak menunjukkan kebugaran gitu ya. Tidak memperlihatkan kebugaran dalam fisik kita, dalam diri kita, dalam gestur kita begitu. Bagaimana mungkin pada saat kita misalnya bertemu dengan konsumen, bertemu dengan masyarakat, ya, cara jawabnya aja udah nggak bugar Mas Indra. Betul Pak. Gitu. Misalnya kita ketemu Contohnya nih. gimana, Pak? Contohnya, Pak? Contohnya nih Mas Indra. Iya silakan masuk Pak, gitu ya. Terus kemudian kita mulai tundukkan muka kita, gitu ya. Orang yang baru nyapa kita nanya lagi, gimana kabarnya Pak? Perjalanan gimana? Ya, alhamdulillah baik, begitu. Nah, ini kayaknya nggak sinkron gitu. Nggak pas juga ya. ya. Nggak pas gitu kan. Betul, betul. Kalau baik tuh, alhamdulillah baik, kita kan gitu Mas Indra. Ekspresif, Pak, ya. Ekspresif begitu. Alhamdulillah baik Pak, lancar di jalan Pak. Kayak orang lelah, capek gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang ini jadi faktor yang kita tidak perhatikan Bapak dan Ibu. Dan pada akhirnya setelah kita tidak memperhatikan secara serius, ya inilah yang salah satunya menjadi penyebab kita nggak semangat jalanin aktivitas di HNI. Padahal Bapak Ibu sekalian, kalau kita mempersiapkan diri kita betul-betul ingin menjadi pebisnis HNI yang profesional, yang teruji, yang handal, yang tahan banting, maka tidak bisa tidak Bapak Ibu sekalian, kita harus memiliki modal kebugaran itu lebih dahulu. Dan saya ingin mengajak Bapak dan Ibu, persiapkan, latih diri kita untuk bisa memiliki tubuh yang bugar begitu Bapak Ibu sekalian. Tubuh yang bugar itu yang seperti apa sih begitu? Tubuh yang bugar itu paling tidak Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah mulai mengerti Bapak dan Ibu
bahwa aktivitas di pagi hari setelah kewajiban-kewajiban kita nih Mas Indra. Betul, Pak. Bangun malam ya, kita tahajud, lalu kemudian bersiap untuk berangkat ke masjid, sholat subuh berjamaah bersama dengan anak laki-laki kita, ya kan? Betul. Lalu kemudian jangan lupa pulang dari masjid kita baca Quran, ya kan? Kita tilawah Quran. Ini salah satu faktor kebugaran yang harus kita miliki, Bapak Ibu sekalian. Sehebat apapun narasi Anda, sejago apapun kata-kata yang Anda bisa sampaikan, sebagus apapun tulisan Anda untuk bisa Anda share, Bapak Ibu sekalian, saya kadang-kadang Bapak Ibu sekalian melihat nih Bapak Ibu, memperhatikan nih, ada orang jago nulis Mas Indra. Iya, Pak. Narasinya bagus. Ya, lalu kemudian kalau kita lihat, kata-katanya keren banget. Tapi kadang-kadang saya ngerasain kosong, Mas. Oh. Kosong. Ya begitu saya lihat, ini keren orang nyampein, tapi kok saya nggak dapet ya gitu. Kena di hati. Nggak kena gitu ya. Kok nggak dapet gitu. Maka Bapak Ibu dan Ibu boleh jadi ada masalah dari pembicara tersebut terkait dengan persiapan dirinya ketika pagi hari. Kalau kita sebagai seorang muslim, ya tentu kita berupaya untuk senantiasa punya semangat menikmati jamuan malamnya. Apa tuh jamuan malam? Apa tuh, Pak? Jamuan malam, Mas Indra. Jamuan malam itu bukan makan malam. Betul. Bukan makan sahur, bukan. Jamuan malam itu artinya Bapak dan Ibu, kita menikmati jamuan yang Allah kasih berupa kesempatan untuk melakukan qiyamul lail, melakukan munajat, bertaubat kepada Allah. Ini energi banget, Mas Indra. Kalau saya bilang ini energi banget. Energi banget, Pak. Energi banget, Bapak dan Ibu. Kenapa saya katakan demikian? Ya, kadang orang melihat kita, aduh kayaknya biasa aja deh. Secara penampilan biasa. Ngomongnya juga biasa. Tapi nancep, Mas Indra. Majlep gitu. Majlep gitu kan. Waduh. Jadi kita pilih yang mana nih? Pilih punya narasi yang bagus, punya kata-kata yang bagus, tulisan yang bagus, tapi nggak majlep, atau yang biasa-biasa aja, penampilannya biasa, kata-katanya biasa, tulisannya juga biasa, tapi majlep begitu, Ngena di hati. ngena begitu. Saya rasa ini dibutuhkan oleh para mitra-mitra HNI. Betul, Pak. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sehingga kita punya persiapan untuk bagaimana kemudian membugarkan diri kita. Dan dimulai dari kebiasaan pagi hari. Jadi saya katakan, bisnis HNI adalah bisnis kebiasaan. Jadi kalau kita sudah membangun good habit, kebiasaan baik, kebiasaan bagus Bapak dan Ibu, maka itu adalah di antara modal kebugaran yang seharusnya dimiliki oleh setiap kita Bapak Ibu sekalian. Sehebat apapun produk yang hari ini telah dihasilkan oleh HNI, diproduksi oleh HNI, dengan riset yang sangat luar biasa, formulasi yang bagus banget, mohon maaf, kalau kitanya nggak bugar Bapak Ibu sekalian, nggak enak diterima di tengah masyarakat Bapak Ibu sekalian. Ya, nah karenanya selesai itu semua aktivitas pagi kita Bapak Ibu sekalian, jangan lupa konsumsi dulu produk HNI-nya. Supaya apa? Supaya bugar. Jadi produk HNI jangan dijual terus Bapak Ibu. Betul. Ya. Jadi yang sehat tuh konsumen kita, Mas Indra. Betul, kita malah enggak. Kitanya enggak. Karena padahal jual. kita yang jualan ya, Iya, kita yang betul. nawarin gitu. Ini kelihatan, loh Pak, kok yang sehat kelihatan saya Pak, tapi Bapak kok iya ya, saya jualan terus begitu. Iya, nggak pernah nikmatin. Nggak nikmatin begitu ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita perlu persiapkan tuh, ada produk-produk khusus yang memang betul kita persiapkan untuk membugarkan diri kita. Oke, setelah itu apa lagi Bapak dan Ibu? Setelah itu adalah Bapak dan Ibu harus mulai mengalokasikan waktu untuk bikin keringat itu gobios-gobios. Gobios-gobios itu apa ya? Gobios-gobios itu kalau Kotos-kotos tuh. Aduh. Kalau gobios-gobios betul, Pak. Orang Jawa biasanya. Orang Tuh, Jawa ya? Berkeringat banget. Oh, berkeringat banget ya. Biasa kalau makanan pedas-pedas sampai gobios. Jadi bugarnya karena makan Mas Indra ya. Iya, beda. Habis ini Beda maksudnya ya? gobiosnya karena untuk tadi. Karena olahraga ya. Tadi, betul. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana tuh aktivitas pagi kita sebelum kita melakukan aktivitas prospecting, sebelum kita ketemu dengan mitra, ketemu dengan para leader untuk melakukan home sharing. Bapak dan Ibu, ayo bikin keringat itu keluar Bapak Ibu sekalian. Ya, keringat keluar gimana Pak Ari? Jemur gitu. Ya kalau pagi kan mataharinya belum keluar maksimal. Betul. Terus apa yang harus kita lakukan? Olahraga ringan aja Bapak dan Ibu. Alhamdulillah Mas Indra, saya mencoba untuk membiasakan ya. Olahraga pagi itu jogging, ya tuh jogging. Habis jogging Bapak Ibu sekalian, baru saya bawa beban. Oh, pakai Saya bawa dumbbell. Saya bawa dumbbell Bapak Ibu, ya saya bawa dumbbell. Dumbbell itu saya pakai juga buat sambil jogging. Jadi saya bawa dumbbell sambil jogging Bapak Ibu. Setelah itu kita latihan dumbbell yang memang sudah ada aturannya Mas Indra, nggak ngasal gitu ya. Nggak asal. Nanti niatnya bugar malah penyakit lagi kan, gitu, salah urat lagi kan. Nah alhamdulillah ada kelas-kelas online yang bisa kita ikuti Bapak Ibu sekalian. Dan saya mencoba untuk melakukan itu. Dan luar biasa sekali Bapak dan Ibu sekalian. Luar biasa sekali. Kita ngerasain tuh begitu keringat itu keluar Mas. Ya, gobios begitu kan. Iya, Pak. Maka Bapak Ibu sekalian, itu rasanya tuh
udah nggak ngantukan lah gitu. Ya kan? Kadang-kadang kan kita ngelihat ada orang yang ngantukan, Mas Indra. Ngantukan. Bagaimana mau nawarin produk? Musuh presentasi ngantukan. Ya, kebayang wajahnya. Kebayang wajahnya, Mas ya. Ekspresinya kulitnya keriput gitu ya. Betul. Kan nggak seru banget, nggak fresh banget. Jangan-jangan nanti kita ditanya, ini Bapak datang ke sini nawarin obat ngantuk, Pak, begitu ya. Maksudnya gimana? Nawarin obat khusus buat orang yang susah tidur begitu. Karena wajah kita wajah tidur gitu ya. Wajah bantal, Mas Indra ibaratnya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu ketika kita meluangkan waktu ya untuk membugarkan diri kita, Bapak Ibu, itu pengaruhnya dahsyat banget. Satu, kita nggak ngantukan. Dua, pikiran kita tuh berpikir produktif, Mas Indra. Pikiran kita berpikir produktif, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kalau kita sudah berpikiran produktif, Bapak Ibu sekalian, saya yakin dan percaya. Saya yakin dan percaya, Bapak Ibu nggak akan menyia-nyiakan hari baru yang merupakan kesempatan baru yang Allah berikan kepada kita untuk sekedar leyeh-leyeh dan menghabiskan waktu dengan banyak main game misalnya, Bapak Ibu sekalian. Kan sayang banget Bapak dan Ibu. Sayang banget. Yang kami rasakan, yang saya secara pribadi rasakan Bapak Ibu sekalian ya, justru hari ini Bapak dan Ibu, ya Allah, itu kepengennya Mas gerak begitu. Kepengennya lagi Bapak Ibu, selesai ketemu dari orang, satu orang, cari lagi orang yang lain. Cari lagi gitu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, akhirnya kita mendapat sebuah predikat. Kita ini bukan orang sibuk, Mas, tapi kita orang produktif. Wah, beda tuh ya? Beda. Bisa dipastikan beda itu. Beda, Mas. Ada orang yang ngerasa sibuk tapi nggak produktif, Mas. Betul, Pak. Di bisnis ini pun kita juga ngelihat begitu. Ada orang-orang yang katanya, saya home sharing. Saya home sharing. Lah, leader kan gampang ngeceknya. Buka aja avonya. Kan gitu. Ya. Dari kemarin kayaknya Bapak bilangnya home sharing. Tapi mitra nggak nambah-nambah, Mas. Di bisnis ini, Mas, kita sudah sama-sama tahu gitu. Bahwa serajin apapun kita ngebina mitra, serajin apapun nih, kita ngebina mitra Bapak dan Ibu. Kalau mitra nggak nambah-nambah, mitranya lagi gitu Bapak Ibu, saya pastikan bisnisnya nggak bertumbuh Bapak Ibu. Jadi nggak cukup kita dibilang sibuk. Wah, sibuk ya. Mas Indra nih, saya kalau lihat Mas Indra nih sibuk banget. Ya, kalau ngelihat Pak Ari sibuk banget, syuting sana kemari begitu ya. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf, banyak orang sibuk di luaran sana. Betul. Tapi yang terjadi Bapak Ibu sekalian nggak bisa kita pungkiri, sibuk tapi nggak produktif, Mas. Gitu. Saya lebih memilih untuk mengatakan saya bukan orang sibuk. Tapi saya produktif. I'm not busy, but I'm productive. Wah, begitu kira-kira, Mas. Tolong catat Bapak Ibu sekalian. Artinya apa nanti kita terjemahkan di bawah ini. Kalau salah mohon maaf ya nyebutnya. Nggak masalah, Pak. Yang penting berani mencoba. I'm not busy, but I'm productive, Bapak Ibu sekalian. Jadi, saya ini bukan orang sibuk, saya produktif. Orang-orang yang mengisi harinya dengan produktif, itu butuh kebugaran, Bapak Ibu. Bagaimana mungkin kita mau produktif kalau kitanya nggak bugar begitu, Bapak Ibu sekalian? Kalau kitanya nggak mempersiapkan diri kita untuk mengisi sepanjang hari dengan modal kebugaran. Betul. Gitu. Nah, pas banget kondisi hari ini, Bapak dan Ibu sekalian. Saya melihat pas banget bagaimana realita kehidupan kita hari ini. Kita berjumpa dengan orang-orang yang membangun bisnis. Kita berjumpa dengan orang-orang yang merintis bisnis, bahkan Bapak Ibu sekalian. Masih merintis nih, kalau tadi kan membangun. Apa yang terjadi? Begitu mereka merintis, begitu mereka membangun, begitu mereka dipertemukan dengan kesuksesannya, maka apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Tidak jarang justru kita menemukan saat di puncak sukses, disitulah puncak penyakitnya, Mas Indra. Betul. Itu dia Bapak Ibu sekalian. Ya? Tiap hari ya. Betul. Perlu di aware. Kita perlu aware. Kita perlu aware, betul. Perlu waspada juga, Mas. Waspada juga. Tadi yang saya bilang di awal, kita udah mencapai kesuksesan, tapi kita nggak bisa menikmati. Betul banget. Iya. Minimal punya mobil, tapi kita nggak bisa bawa. Bawa driver. Aduh, sayang banget. Mari sebentar kita coba break dulu ya.